Oke, saya mulai dari soal nomor ini dulu, sebentar. Bentar, saya ini dulu ya, saya screenshotkan dulu, biar nanti bisa tampil. Bentar. Oke, bentar ya. Oke, share screen saya sudah terlihat ya? Terlihat, Pak. Kita bahas mulai dari nomor ini ya. Nah, kalau kita mau mengerjakan nomor ini nih, berarti kita harus sebentar. Nah, oke, ini ya soalnya. Oke, nah kita kalau pakai ini kita harus hitung pakai persamaan Bernoulli. Hitungnya harus pakai Bernoulli ini. Bentar, oke. Nah, pada gambar air di bawah ini pompa dengan kompresor tekanan memasuki pipa bagian bawah P1. Nah, kita pakai Bernoulli ya, kita pakai Bernoulli dengan cara, nah di sini kan dia diketahui diameternya nih. Di sini kecepatan bawah ini ya V1. Ini kita kasih nama V1, ini V2. Kemudian ini H1-nya sama dengan 0, H2-nya itu sama dengan sebentar. Beda ketinggiannya ya, langsung aja pakai beda ketinggian ya. Delta H-nya itu 2 meter. Nah, delta H-nya 2 meter. Di sini berarti H2, maksudnya delta H itu gimana? Berarti delta H itu dia adalah H2 dikurangi H1, itu sama dengan 2 meter. Kayak gitu ya. Kemudian setelah itu V1-nya kita ketahui adalah 1 meter per second. Nah, kita bisa mencari V2-nya bagaimana? V2-nya menggunakan persamaan kontinuitas. Kemudian diketahui P1-nya adalah 120 kilopascal. Nah, berarti nanti kita ada 2 tahap di sini. Pertama mencari apa itu? Kecepatan dengan persamaan kontinuitas, setelah itu mencari tekanan dengan persamaan Bernoulli. Nah, berarti di sini bisa kita tulis Q1 sama dengan Q2, V1A1 sama dengan V2A2. Di mana V1 itu nanti sama dengan A1-nya itu sama dengan Pi R1 kuadrat. Ini juga V2 sama dengan Pi R2 kuadrat. Nah, maka nanti V1-nya nanti Pi dikali D1 pangkat 2 bagi 4 sama dengan V2 kali Pi D2 kuadrat pangkat 4. Ini bisa dicoret. Nah, Pi-nya juga bisa dicoret. Nah, itu nanti V1 bagi V2 sama dengan D2 kuadrat bagi D1 kuadrat. Nah, di sini bisa ketemu bahwa D2-nya dia adalah 6, D1-nya ada 12. Berarti 6 dibagi 12 kuadrat. Nanti V1 bagi V2 itu sama dengan 1 dibagi 2 dikuadratin atau 1/4. Berarti di sini V2 sama dengan 4 kali V1. Atau nanti 4 kali 1. Hasilnya adalah 4 meter per second. Nah, kita udah tahu nih bahwa V1-nya adalah 1, V1-nya sama dengan 1, kemudian V2-nya sama dengan 4, delta H-nya sama dengan 2, kemudian apa itu P1-nya sama dengan 120 kPa. Nah, dari sini nanti kita bisa ngitung P1 tambah setengah rho V1 kuadrat sama tambah rho GH1 sama dengan rho P2 tambah setengah rho P2 kuadrat tambah rho GH2. Ini nanti
P1-nya tadi diketahui 120 kilopascal atau 120.000 ditambah setengah kali 1000 kali 1 kuadrat tambah 1000 kali 10 kali H1. Nah, ini saya pindahkan dulu ya, bentar. Pindahkan ke bawahnya aja biar agak lebih luas. Oke. Oke, saya pindahkan ke bawahnya. Oke, nanti bisa ditulis seperti ini. Ini sama dengan bisa kita tulis lagi. Nanti P2 ditambah setengah sekali 1000 4 kuadrat ditambah 1000 kali 10 kali H2. Nah, dari sini nanti bisa dilihat bahwa 1.200, 120.000 ditambah 500 ditambah 10.000 H1 sama dengan P2 tambah berapa ini? 4 kuadrat berarti 8.000 ditambah 10.000 H2. Jadi nanti 120.500 sama dengan P2 ditambah 8.000 ditambah 10.000 H2 kurangi H1, di mana H2 kurangi H1 tadi bisa ketemu dia itu adalah nilainya P2 1000, ini nilainya tadi adalah berapa tadi? 2 meter, berarti ini dikali 2. Berarti nanti ini P2 sama dengan 120.500 dikurangi 8.000 dikurangi 20.000. 20.000 ya, berarti P2-nya sama dengan 92.500. Atau P2-nya bisa ditulis 92,5 kilopascal. Seperti itu. Kira-kira bisa dipahami belum ya untuk yang ini? Jadi ada dua yang kita gunakan, Bernoulli sama kita menggunakan, selain kita menggunakan Bernoulli, kita juga menggunakan persamaan kontinuitas untuk mencari kecepatan. Berarti kita menggunakan kontinuitas dulu untuk kecepatan, setelah itu baru kita menggunakan Bernoulli untuk mencari tekanannya, kayak gitu. Oke, gimana? Bisa dipahami belum ya? Bisa, Pak. Oke, silakan ditulis dulu aja. Yang atas dulunya, silakan ditulis dulu. Oh, aja. Nanti saya kirimkan coret-coretannya aja. Kita langsung akan membahas ke materi utama hari ini, karena materi utama hari ini cukup panjang ya. Jadi kita bahas dulu aja terkait materi untuk hari ini ya. Oke, ini nanti saya kirimkan. Oke, Pak. Oke, saya lanjutkan. Oke, saya share screen ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi terkait optika ya. Optika. Nah, sebenarnya optika itu ada dua. Ada optika fisis sama optika geometri. Nah, di sini kita nanti akan membahasnya secara ini dulu ya. Kita membahasnya secara geometri dulu, secara fisis dulu, sorry. Dimana kita nanti akan membahas terkait lensa-lensa, sifat-sifat lensa. Kemudian kita lebih terfokus untuk membahas terkait lensa ya, lensa dan cermin. Karena untuk sifat-sifat dari cahaya itu yang banyak dikeluarkan di Olimpiade itu dia adalah terkait tingkat SMP ya. Dia adalah terkait dengan penerapannya pada lensa dan cermin. Seperti pertama, sifat cahaya dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, itu akan kita bahas dalam sifat-sifatnya dalam lensa dan cermin. Oke, sekarang mungkin saya mulai dulu ya. Nah, sebenarnya kalau saya jabarkan lagi tadi ya, sebenarnya optika itu ada dua. Ada fisis, ada geometri. Nah, kalau ini dia lebih banyak mempelajari terkait cermin dan lensa. Nah, kalau yang ini kita akan lebih banyak mempelajari tentang sifat-sifatnya. Masih ingat ya sifat-sifat cahaya itu apa aja? Masih ingat ya kira-kira? Pernah diajarkan ini di tingkat SD kalau nggak salah. Ada, masih ingat ya kira-kira sifat-sifat cahaya apa aja? Saya tulis ya, sifat-sifat cahaya. Ini nanti silakan ditulis ya. Sifat-sifat cahaya. Masih ingat nggak? Apa aja kira-kira?
Halo, gimana? Masih ingat nggak? Apa aja? Yang sederhana dulu aja deh. Dapat, Cahaya dapat merambat lurus, dapat dipantulkan, dan dapat dibiaskan. oke, merambat lurus. Lurus, oke. Yang kedua itu dapat dipantulkan. Ya. Nah, ini adalah sifat refleksi. Nah, ini nanti dilakukan oleh cermin. Cermin. Kemudian dapat dibiaskan. Setelah itu cahaya itu dapat merambat pada ruang hempa udara, dapat merambat tanpa medium, termasuk gelombang elektromagnetik, gelombang elektromagnetik, magnetik. Oke, ini silakan catat sifat-sifatnya ini ya. Jadi cahaya itu dia itu suatu bentuk energi ya. Bisa dikatakan nanti saya jelaskan pengertiannya ya. Jadi cahaya itu dia itu bisa dikatakan sebagai dua jenis. Dia bisa dikatakan sebagai suatu gelombang dan dia bisa dikatakan sebagai suatu partikel. Nah, kalau dia gelombang artinya dia punya yang namanya panjang gelombang. Panjang gelombang atau biasanya ini nanti akan saya bahas itu adalah lambda. Kemudian yang kedua itu ada kalau partikel itu dia punya namanya massa. Oke, silakan dicatat dulu untuk yang ini. Jadi cahaya itu dia dapat dikategorikan dia punya yang namanya sifat ini namanya sifat dualisme gelombang, sifat dualisme cahaya ya. Sifat dualisme cahaya. Jadi cahaya itu dia bisa bersifat sebagai gelombang dan dia juga bisa bersifat sebagai suatu partikel kayak gitu. Nah, di mana sifat-sifatnya dia merambat lurus. Ini dia nanti merambat lurus itu jadi dia apapun kondisinya ya, itu dia bisa merambat lurus. Jadi kamu misalkan suatu benda itu kamu berlubang, kemudian dia dilewati cahaya, pasti nanti cahayanya akan lewat secara lurus kayak gitu. Dia dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan ini oleh lensa, kemudian dapat merambat lurus, dapat merambat tanpa medium ya. Jadi ini direpresentasikan sebagai masuknya cahaya matahari ke bumi. Cahaya matahari masuk ke bumi itu dia kan melalui ruang angkasa. Nah, melalui ruang angkasa itu dia bisa diibaratkan ruang hampa. Ruang hampa tanpa medium perantara seperti udara. Kayak gitu. Ini berbeda dengan bunyi ya. Bunyi itu kalau dia itu tidak ada media perantara berupa udara atau zat padat ataupun zat cair ya dia tidak akan bisa merambat. Ini berbeda dengan cahaya. Kalau cahaya bisa. Kemudian setelah itu dia termasuk gelombang elektromagnetik. Nah, ini sambungannya kayak tadi. Nah, gelombang elektromagnetik itu dia punya kecepatan cepat rambat. Cepat rambatnya itu dia adalah 3 kali 10⁸ meter per second. Ini untuk kecepatannya ya. Oke, silakan ditulis dulu. Nanti kalau sudah ditulis bilang ya. Paling penting itu kalau untuk cahaya ini ya kita hafalkan dulu sifat-sifatnya cahaya sama kita mengerti dulu tentang definisinya yaitu terkait sifat dualismenya ini. Dualismenya di mana dia itu bisa bersifat sebagai gelombang dan dia bisa bersifat sebagai partikel. Kalau dia bersifat sebagai gelombang maka dia punya panjang gelombang. Kemudian selain panjang gelombang dia juga punya yang namanya frekuensi. Nah, kalau dia bersifat sebagai partikel dia pasti punya massa. Oke, silakan ditulis dulu ya.
Oke, kalau sudah bilang ya. Ini dasarnya dulu aja kita belajar. Sudah catat selesai, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Nah, ini sifat dualismenya ya. Nah, mungkin kalau kamu udah baca ya di PowerPoint yang saya berikan kemarin itu, di bab selanjutnya itu sudah dijelaskan. Jadi ini ada teori-teori tentang cahaya. Jadi sebenarnya dari dulu itu sering jadi perdebatan terkait sifat cahaya tadi deh. Yang saya jelaskan tadi yaitu terkait sifat dualismenya tadi. Banyak teori menganggap cahaya itu partikel, cahaya itu dia adalah suatu adalah suatu gelombang kayak gitu. Nah, mulai dari teorinya Newton dan lain-lain, kemudian percobaan ini, kemudian ada percobaannya yang tentang interferensi. Nanti kalau ini akan dibahas di optika geometri selanjutnya. Nah, ini intinya dari semua tadi adalah ini. Percobaannya itu dilakukan itu menghasilkan teori ini bahwa sebenarnya cahaya itu dia punya dua sifat, yaitu dapat bersifat sebagai gelombang dan bisa bersifat sebagai partikel. Ini harus ya. Nanti misalkan ada soal cahaya bersifat sebagai gelombang, maka cahaya punya apa? Nah, nanti kalau ada pertanyaan seperti itu, jawab aja. Nanti dia punya yang pertama itu pasti panjang gelombang. Lalu yang kedua dia pasti punya yang namanya frekuensi. Dan kalau cahaya bersifat sebagai partikel, maka dia punya yang namanya massa. Kayak gitu. Masanya berapa? Hingga sekarang saya belum menemukan massa dari cahaya itu berapa. Tapi di internet ada. Saya lupa. Pokoknya kalau kamu cari di internet itu ada massa dari cahaya itu berapa. Seperti itu. Oke. Ini mungkin kalau ada sedikit soal ya nanti akan coba saya tampilkan. Nah, ini yang paling penting. Ini dia adalah yang paling sering dikeluarkan dalam Olimpiade. Jadi biasanya ditanyain, kira-kira mana nih yang panjang gelombangnya paling tinggi? Kemudian mana nih yang panjang gelombangnya paling pendek gitu. Nah, ini bisa kamu catat ya, mulai dari atas. Jadi atas itu seperti ini. Sebentar, gimana ini? Jadi kamu catat urutannya ya. Kamu catat urutannya mulai dari ini. Mulai dari yang paling atas itu dia adalah sinar gamma. Sinar gamma. Kemudian sebentar agak sini aja. Ini tolong ya ditulis, yang saya tulis ini tolong ditulis ya. Sebentar, yang saya tulis ini tolong ditulis. Sebentar. Jadi mulai dari sinar gamma ya. Sinar gamma. Kemudian sinar X. Kemudian sinar UV. Kemudian inframerah. Kemudian sebelum inframerah ini ada yang namanya cahaya tampak ya. Bentar. Ada salah urutan. Ini ada cahaya tampak. Setelah itu ada inframerah. Setelah itu ada gelombang radio dan TV. Nah, jadi semakin ke atas ya. Ini yang paling atas ini dia itu punya yang paling atas ya. Dia punya energi yang paling tinggi. Jadi ini energinya paling tinggi. Jadi sinar gamma itu energinya paling tinggi.
Nah, ini energinya paling tinggi ya. Jadi semakin ke atas, itu energinya semakin tinggi. Sama selain energinya selain tinggi, frekuensinya juga semakin tinggi. Selain energi semakin tinggi, frekuensinya juga semakin tinggi. Jadi semakin ke atas itu nilai dari frekuensi tersebut semakin tinggi kayak gitu. Nah, sorry ya. Bentar. Gelombang radio dan TV. Oke. Nah, ini semakin ke atas. Bentar. Suara saya terdengar ya ini? Halo? 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 Sorry, tadi terputus ya? Sepertinya saya off cam aja ya, biar lebih aman. Oke, Pak. Nah, saya lanjutkan lagi ya, sorry. Nah, ini, sorry, saya ulangi lagi ya. Jadi urutannya seperti ini. Sinar di sini kan, di sini tolong gambar paling atas gini ya. Sebentar, saya gambarkan aja ya. Sebentar, saya gambarkan aja biar lebih mudah mengilustrasikannya ya nanti. Bentar. Share screen saya sudah terlihat ya. Nah, nanti kalau kamu bisa ngambil dari PDF itu, bisa juga ngambil dari sini ya. Jadi ini yang materi yang sangat penting ya, salah satunya pada bab ini ya, dia itu adalah terkait yang namanya panjang gelombang. Jadi ini adalah sifat-sifat dari gelombang elektromagnetik. Sifat-sifat dan urutan gelombang elektromagnetik. Dan urutan gelombang elektromagnetik. Nah ini biasanya sangat sering muncul deh, tolong ini dipahami ya. Tolong ini dipahami konsepnya, kenapa? Karena ini banyak keluarnya. Jadi kalau nggak ditanyain urutannya, biasanya ditanyain mana yang frekuensinya paling tinggi. Selain itu, mana dia yang paling bersifat destruktif. Ya, saya mulai dulu ya dari sinar gamma. Sinar gamma. Sinar gamma, kemudian di sini ada sinar X. Sinar X. Sinar X, kemudian di sini ada sinar ultraviolet. Sinar UV. Kemudian ada yang namanya cahaya tampak. Cahaya tampak ini maksudnya adalah sinar matahari yang biasa kita lihat ya. Jadi apapun itu, misalkan cahayanya itu entah dari lampu, senter, kemudian dari laptop, ya pokoknya yang bisa kamu lihat itu namanya cahaya tampak. Kemudian selanjutnya itu ada yang namanya gelombang radio. Gelombang radio dan TV. Dan TV. Nah, untuk sinar gamma ini sendiri, ini dia punya, jadi ini urutannya seperti ini ya. Cahaya tampak itu dia ada, kalau kita berbicara tentang ini ya, cahaya tampak ya, itu sebenarnya dari pelangi. Kalau kamu masih ingat lagu-lagu pelangi, Magiku Hibiu. Tapi di sini nila nggak termasuk ya. Jadi seperti ini. Merah, jingga, kuning, Magiku, hijau, kemudian di sini ada biru, ada ungu. Jadi nila nggak masuk ya. Jadi kayak lagunya. Magiku Hibiniu. Pelangi, Magiku Hibi, nilainya dihilangin jadi ungu aja. Jadi merah, kemudian jingga, kuning, hijau, biru, sama ungu. Kayak gitu. Nah, semakin ke atas, ini bacanya seperti ini, Dek. Semakin ke atas. Jadi dari bawah ke atas. Semakin ke atas itu energi dan frekuensinya semakin tinggi. Energi dan frekuensi dari gelombang. Frekuensi semakin tinggi. Semakin tinggi. Sedangkan ini sebaliknya, semakin ke bawah, maka nanti panjang gelombangnya semakin tinggi. Panjang gelombang semakin tinggi. Semakin tinggi. Nah, ini silakan ditulis ya. Ini karena ini penting ya. Ini silakan ditulis. Silakan ditulis dulu. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya semakin ke atas frekuensi dan energi semakin tinggi itu, maksudnya nanti
semakin ke bawah ya pada bagian ini, pada bagian sinar ini, misalkan sinar gamma, sinar X, sinar UV itu, maka nanti energi dan frekuensinya itu semakin rendah kayak gitu. Kemudian untuk panjang gelombang semakin ke bawah kan semakin tinggi, berarti semakin ke atas itu semakin rendah kayak gitu. Nah, biasanya nanti ada beberapa contoh soal yang paling sering muncul. Nanti akan saya tuliskan mana aja contoh-contoh yang paling sering muncul kayak gitu. Silakan ditulis dulu yang ini. Ini kalau sudah ditulis bilang ya. Sudah selesai, Pak. Oke, nah saya lanjutkan ya. Nah, contoh soal yang paling sering muncul itu seperti bagaimana? Biasanya seperti ini, contoh soal yang paling sering muncul. Nah, apa itu? Gelombang mana yang memiliki sifat paling destruktif? Sifat paling destruktif. Destruktif. Maksudnya kata-kata destruktif ini gimana? Jadi gelombang mana yang dia itu paling merusak, memiliki sifat paling rusak dan dia itu bisa merusak apapun. Itu dia adalah gelombang sinar gamma. Sinar gamma. Jadi sinar gamma itu dia punya sifat yang sangat merusak sekali. Dan dia itu karena memiliki, alasannya kenapa? Karena dia memiliki energi dan frekuensi paling tinggi. Jadi dia itu menghasilkan energi dan frekuensi yang sangat tinggi, hingga akhirnya dia itu bisa merusak apapun yang dikenai oleh dia, kayak gitu. Itu adalah sifat dari sinar gamma itu sendiri. Jadi dia itu sangat merusak, makanya dia dikatakan paling destruktif, kayak gitu. Kemudian yang ditanya biasanya juga seperti ini, urutannya, urutan dari gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik. Jadi urut-urutannya jadi seperti ini. Misalkan disuruh ngurutin nih, kamu disuruh ngurutin dari yang frekuensinya paling tinggi, maka nanti jawabannya mulai dari sinar gamma, sinar X, sinar UV, cahaya tampak, lalu baru gelombang radio dan TV. Kayak gitu. Sedangkan misalkan kalau ditanyai apa itu, mana dia itu yang memiliki panjang gelombang paling tinggi sampai panjang gelombang paling rendah. Nah, itu mulai dari gelombang radio TV, kemudian merah, jingga, kemudian cahaya tampak. Cahaya tampak ini maksudnya adalah Magico Hibinio tadi ya. Magico-nya dari paling bawah, berarti yang paling bawah itu merah itu dia memiliki panjang panjang gelombang yang paling tinggi kayak gitu. Dan cahaya tampak, sinar UV, sinar X, dan sinar gamma kayak gitu. Nah, ini nanti tergantung ya. Jadi kalau nanti ditanyain itu apa, mulai dari frekuensi paling tinggi, frekuensi atau energi paling tinggi, maka urutannya dia dari sinar X, sinar gamma, kemudian X, sinar X, UV, cahaya tampak, inframerah. Ini ada inframerah ya, saya lupa. Inframerah. Nanti silakan ditambahkan ya, ada inframerah, cahaya tampak, inframerah, sama nanti gelombang radio dan TV. Nah, nanti kalau apa itu
Kalau berdasarkan panjang gelombang, ya udah dibalik. Berarti mulai dari gelombang TV dan radio, kemudian inframerah, cahaya tampak, kemudian baru cahaya tampak, kemudian baru sinar UV, kemudian baru sinar gamma, sinar X, kemudian sinar gamma kayak gitu ya. Kemudian ada lagi yang sering keluar yaitu ditanyain, ini silakan ditulis dulu ya. Jadi ada lagi yang sering ditanyain mungkin seperti ini. Urutan-urutan apa itu dari energi dari cahaya tampak sendiri, yang paling tinggi mana energinya, kemudian yang paling panjang mana panjang gelombangnya kayak gitu. Ini silakan ditulis dulu yang bawah, silakan. Sama yang inframerah itu tolong ditambahkan, saya tadi lupa menambahkan. Oke, Pak. Ini harus dihafalkan ya, karena ini banyak dikeluarkan. Biasanya 1-2 nomor pasti keluar. Tapi nanti bentuk soalnya bisa bervariasi. Kayak gitu. Bentuk soalnya bisa bervariasi. Sudah tidak selesai, Pak. Oke, nah sekarang saya lanjutkan lagi. Kalau misalkan ditanyain seperti ini contohnya, ini contoh ketiga ya. Contoh soal yang paling sering keluar itu yang pertama itu nanti disuruh ditanyai urutan dari cahaya tampak. Urutan dari cahaya tampak. Nah ini kita bisa sambil nyanyi nih tentang pelangi tuh yang Magiku Hibinio. Sebentar ya, saya tutup dulu apa itu pintunya biar nggak terlalu kedengeran hujannya. Oke, ini suara saya terdengar nggak ya? Suara saya terdengar nggak ya? Terdengar, Halo? Pak. Halo, suara saya terdengar nggak? Halo, halo, halo. Terdengar, Pak. Oke, oke. Sorry ya kalau terdengar hujan, mungkin ini karena ini ya lagi musim penghujan di sini. Jadi saya tampilkan ya, misalkan ada contoh soalnya urutan cari cahaya tampak. Yang pertama itu mulai dari frekuensi atau mungkin dari energi ya. Nah, kalau dari frekuensi atau energi, maka nanti urutannya seperti ini. Mulai dari ungu, kemudian biru, jingga, bentar, salah. Kita urutkan dulu dari aja, dari panjang gelombang aja. Enak dari panjang gelombang dulu ya. Kalau dari panjang gelombang ini enaknya gimana? Dia bisa sambil dari nyanyi lagu pelangi. Merah. Kemudian jingga, Magiku. Kuning. Kemudian hijau, biru, ungu. Nah, mungkin bisa dimulai dulu dari nyanyi yang ini ya, panjang gelombang. Untuk panjang gelombangnya ini bisa dari lagu pelangi ya, mulai dari Magiku Hibinio. Kayak gitu. Kemudian untuk nilainya dihilangin ya, nilai nggak termasuk. Karena dia itu nilai itu sebenarnya adalah warna bias, dia antara biru atau ungu kayak gitu. Jadi peralihan antara biru atau ungu.
Hingga akhirnya didefinisikan aja antara biru dan ungu itu nggak ada warna. Jadi ya langsung biru, ungu kayak gitu. Nah, untuk energi atau frekuensi sendiri dibalik. Jadi ini yang paling tinggi ungu, kemudian biru, kemudian hijau, kemudian kuning, kemudian jingga, kemudian baru merah kayak gini. Jadi di sini yang punya energi atau frekuensi paling rendah itu adalah merah, kemudian punya frekuensi atau frekuensi atau energi paling tinggi itu dia adalah ungu, seperti itu. Nah, kemudian bisa juga ini terkait biologi, biasanya ditanyakan seperti ini. Manakah cahaya yang paling bagus untuk fotosintesis? Cahaya tampak yang paling bagus untuk fotosintesis. Yang bagus untuk fotosintesis. Untuk fotosintesis. Itu adalah yang cahaya dengan fotosintesis. Ini adalah apa itu? Energi yang paling banyak digunakan. Jadi dia yang paling panjang gelombang yang paling bagus. Jadi dia adalah merah kayak gitu. Yang paling buruk mana? Yang paling buruk itu dia adalah ungu. Ini dia paling baik. Kemudian yang ini adalah paling buruk.